Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Tia. Apa kabar kalian semua di sana? Insya Allah kalian semua sehat selalu. Di video kali ini kita belajar tentang bentuk umum fungsi kuadrat. Setelah kalian menonton video ini, Ibu harapkan kalian dapat menyebutkan pengertian fungsi kuadrat. Yang kedua, kalian dapat menuliskan bentuk umum fungsi kuadrat. Yang ketiga, Ibu harapkan kalian bisa menuliskan bentuk lain fungsi kuadrat. Dan yang keempat, Ibu sangat mengharapkan kalian dapat menyelesaikan soal-soal terkait bentuk umum fungsi kuadrat. Kita langsung saja. Nah, di sini kita belajar tentang bentuk umum dari fungsi kuadrat. Nah, apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah fungsi yang relasinya merupakan relasi kuadrat. Nah, bisa dilihat bentuk umumnya. Di sini bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, kalau sebelumnya kita pernah belajar tentang persamaan kuadrat kan? Nah, kalau persamaan kuadrat itu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Namun kalau di sini kita belajar ini adalah fungsi kuadrat. Jadi perbedaannya apa? Nah, perbedaannya di sini kalian bisa lihat ada fx-nya ya. Jadi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi fx ini adalah nilai yang dihasilkan oleh fungsi, sedangkan x ini adalah nilai yang dimasukkan ke dalam fungsi. Nah, kemudian kalian perhatikan lagi di sini, nama lain dari fx atau fungsi ini, fungsi fx ini adalah y. Ya, jadi nama lain dari fx ini adalah y. Dan fx ini bisa kalian perhatikan pada koordinat kartesius itu kan ada sumbu x dan sumbu y, yang dimana sumbu x itu adalah nilai-nilai yang dimasukkan ke dalam fungsi, sedangkan nilai y adalah nilai dari fx tersebut. Nah, kalian bisa perhatikan diagram panah berikut ini. Jadi di sini ada diagram panah. Kalian bisa perhatikan di sebelah kiri ada 2, 3, 4 ini himpunan yang berada di sebelah kiri ini, atau disimbolkan dengan himpunan A saja ya. Nah, kemudian yang bagian kanan ini kita simbolkan dia dengan himpunan B saja. Jadi di himpunan B ini adalah relasinya ya. Jadi himpunan B 4, 9, 16. Kalau di himpunan yang A di sebelah kiri ini 2, 3, dan 4. Jadi di sini kalian bisa lihat karena fungsi kuadrat, namanya juga fungsi kuadrat, berarti ada pangkat 2-nya kan. Jadi sini bisa kalian lihat fx sama dengan x kuadrat. Seperti itu. Jadi misalkan di sini kalian bisa lihat x-nya di sini misalkan 2. Ya, di sini 2. Kita akan petakan dia ke 4. Kenapa seperti itu? Iya, karena 4 ini adalah hasil dari kuadratnya 2, jadi 2 kuadrat hasilnya 4. Jadi nanti sebentar kita akan petakan 2 ke 4 seperti itu. Nah, namun sebelum kita petakan, perhatikan dulu yang di sebelah sini ya. Jadi misalkan kalau x-nya 2, kita masukkan di sini di semua yang berinisial x, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan ini kita ganti dengan 2. Jadi yang tadinya fx jadi f2 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi jika x-nya 2, maka relasinya itu pasti 4. Jadi kita petakan 2 ini ke 4. Karena 4 adalah hasil dari kuadrat 2. Nah, kemudian selanjutnya kalau x-nya 3. Nah, kalau x-nya 3, maka f3 sama dengan 3 kuadrat sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9.
jadi kita akan petakan 3 ini ke 9 karena 9 ini adalah hasil dari 3 kuadrat. Ya, jadi kita petakan. Kemudian selanjutnya kalau X-nya 4, maka F4-nya sama dengan 4 kuadrat sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi kita akan petakan 4 ke 16 karena 16 ini adalah hasil dari akar 4. Hasil dari kuadrat 4. Jadi 4 kali 4 16. Jadi kita petakan. Nah, seperti itu. Jadi hubungan ini hubungan dari 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 6 ini adalah hubungan dari kuadrat. Hubungan kuadrat ya. Nah, terus apa fungsinya? Iya, fungsinya adalah fungsi kuadrat seperti itu. Selanjutnya, kalian juga bisa mengetahui beberapa bentuk lain dari fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat itu di sini kalian bisa lihat, perhatikan tabel berikut jika persamaannya AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi kalian bisa perhatikan tabelnya di sini ya. Jadi misalkan di sini persamaannya seperti ini. Jadi persamaannya AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi kalau misalkan di sini Ibu ada bagi menjadi 3 ya. Jadi yang pertama di sini jika B dan C-nya sama dengan 0. Jadi dari persamaan ini misalkan nilai B dan nilai C ini 0, maka akan berubah fungsinya seperti ini ya. Kalian bisa lihat. Jadi misalkan nilai A-nya masih ada A, B-nya 0, C-nya 0, maka bisa dilihat A kali X kuadrat tambah 0 kali X tambah 0 sama dengan AX kuadrat tambah 0, 0 kali X kan 0, kemudian tambah 0. Jadi AX kuadrat tambah 0 tambah lagi 0, maka hasilnya sama dengan AX kuadrat. Jadi kalau fungsi di sini misalkan kalau nilai B dan C-nya 0, ini 0, maka fungsinya nanti seperti ini ya. Fx sama dengan AX kuadrat. Oke, kita lihat selanjutnya lagi. Misalkan di sini kalau nilai A-nya 3 dan nilai B-nya 0, nilai C-nya juga 0. Artinya di sini A-nya 3, B-nya 0, C-nya juga 0. Maka persamaannya nanti seperti ini. 3 kali X kuadrat tambah 0 kali X tambah C-nya juga 0. Jadi bisa dilihat 3 kali X kuadrat sama dengan 3X kuadrat, 0 kali X sama dengan 0, tambah C-nya 0 juga. Jadi 3X kuadrat tambah 0 sama dengan 3X kuadrat. Jadi kalau persamaannya ini apabila nilai B dan C-nya 0 dan nilai A-nya 3, maka hasil persamaan fungsi kuadratnya sama dengan 3X kuadrat. Bisa dilihat di tabel sini ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan fungsi kuadratnya apabila nilai B dan C-nya 0, maka fungsi kuadratnya jadi seperti ini. Jika A-nya 3 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat lagi misalkan dengan persamaan ini, terus nilai A-nya 1, nilai B-nya 0 dan nilai C-nya juga 0, maka persamaannya bisa berubah seperti ini ya. 1 kali X kuadrat tambah 0 kali X tambah 0. 1 kali X kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 0 kali X 0 tambah 0. Jadi X kuadrat tambah 0 hasilnya sama dengan X kuadrat. Jadi kalian bisa lihat di sini persamaan fungsinya nanti jadi seperti ini ya. X kuadrat. Kok kenapa di sini Y ya? Seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan bahwa nama lain dari fx itu adalah Y. Nah, begitu juga selainnya juga ada tidak ada. Seperti G juga bisa, H juga bisa, seperti itu ya. Nah, contoh selanjutnya. Nah, sekarang misalkan kalau nilai A-nya negatif 4
nilai B dan C-nya ini 0 ya. B-nya 0, C-nya 0. Maka bagaimana penyelesaiannya? Nah, jadi A-nya negatif 4 kali X kuadrat, 0 kali X, karena B-nya 0 ya, tambah C-nya 0. Jadi sama dengan 4X kuadrat tambah 0 kali X sama dengan 0 tambah 0. Jadi 4X kuadrat tambah 0 tambah 0, hasilnya sama dengan negatif 4X kuadrat. Jadi kalian bisa lihat persamaannya nanti seperti ini. Jadi Gx sama dengan negatif 4X kuadrat. Kok kenapa jadi G ya? Ya, jadi fungsi itu tidak selamanya itu Fx ya. Dia bisa Y, dia bisa G, dia bisa H, seperti itu ya. Jadi bisa diganti fungsi-fungsinya yang di depan itu ya, tapi lebih umum selalu digunakan F, Y, G sama H, seperti itu ya. Jadi apabila nilai Gx nya misalkan A nya negatif 4, B dan C nya 0, maka fungsi Gx nya sama dengan negatif 4X kuadrat, seperti itu. Selanjutnya, misalkan kalau persamaan ini terus nilai C nya 0, nilai C nya sama dengan 0. Nah, jadi misalkan di sini nilai A nya itu A, nilai B nya itu B, dan nilai C nya 0. Maka penyelesaiannya A kali X kuadrat tambah B kali X tambah 0 sama dengan AX kuadrat. A kali X kuadrat sama dengan AX kuadrat, B kali X sama dengan BX tambah 0. Nah, hasilnya sama dengan AX kuadrat tambah BX. Jadi persamaannya nanti seperti ini ya. Jadi fungsinya jika apabila nilai C-nya sama dengan 0, maka fungsinya jadi seperti ini. Nah, selanjutnya jika nilai A-nya 2, B-nya 3, dan C-nya 0. Jadi A-nya 2, B-nya 3, C-nya 0. Nanti bisa dilihat 2 kali X kuadrat, 3 kali X, ini 3 kali X tambah C-nya 0. Maka sama dengan 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat tambah 3 kali X, 3X tambah 0. Tetap ya, maka hasilnya 2X kuadrat tambah 3X. Jadi kalau fungsi persamaannya apabila C-nya sama dengan 0, A-nya 2, B-nya 3, maka fungsinya berubah seperti ini. Bisa seperti ini ya fungsinya. Tidak selamanya tambah C atau tambah berapa, namun apabila nilainya ini dimasukkan, maka fungsinya juga bisa berubah seperti ini. Jadi Fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3x. Selanjutnya, nah sekarang misalkan kalau A-nya 1, B-nya negatif 5, C-nya 0, maka hasilnya 1 kali X kuadrat min 5 kali X tambah 0. Maka persamaannya sama dengan sama dengan X kuadrat kurang 5X ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya misalkan kalau A-nya sama dengan A, B-nya 0, C-nya sama dengan C, maka persamaannya jadi seperti ini ya. AX kuadrat tambah 0 kali X tambah C, maka persamaan fungsinya jadi seperti ini. Fx sama dengan AX kuadrat tambah C. Selanjutnya, misalkan di sini A-nya sama dengan 2. A-nya 2, B-nya 0, C-nya 1. Maka persamaan fungsinya berubah seperti ini ya. 2 kali X kuadrat, 0 kali X tambah C-nya 1. Maka fungsinya menjadi seperti ini. Fx sama dengan 2x kuadrat tambah 1. Selanjutnya, misalkan tadi kita belajar kan selalu B atau C yang 0, atau C saja yang 0, atau B saja yang 0. Bagaimana kalau misalkan A-nya 0? Bisa tidak?
Sekarang kita coba ya. Misalkan kalau A-nya sama dengan 0, dengan persamaan ini, nilai A ini, koefisien A ini kita ganti dengan 0. Apakah dia masih disebut fungsi atau tidak? Nah, jadi misalkan A-nya 0, B-nya sama dengan B, C-nya sama dengan C. Jadi A-nya 0, B-nya sama dengan B, C-nya sama dengan C. Dalam arti B-nya ada nilai, C-nya ada nilai. Kemudian A-nya ada nilai namun 0 ya. Nah, berarti apakah nanti masih disebut fungsi atau tidak? Bisa diperhatikan di sini. Kalau misalkan A-nya 0, maka 0 kali X kuadrat sama dengan B kali X tambah C. Jadi 0 kali X kuadrat sama dengan 0 tambah BX, karena B kali X tambah C. Jadi hasilnya 0 tambah BX tambah C. Maka pangkat 2 atau kuadrat 2-nya kan sudah tidak ada. Berarti fungsinya tidak ada apabila A-nya kita ganti dengan 0. Jika A-nya 0, maka fungsinya nanti hilang. Seperti itu. Jadi catatan, apakah A bisa sama dengan 0? A tidak bisa sama dengan 0. Karena apabila A sama dengan 0, maka 0 dikali X kuadrat hasilnya sama dengan 0. Maka fungsi kuadratnya sudah tidak ada lagi. Seperti itu ya. Nah, semoga dengan video tadi kalian bisa lebih giat belajar lagi dan semoga bermanfaat dan selamat belajar di rumah.